pengamat kekayaan global Forbes mencatat ada 1.645 miliarder di dunia pada tahun 2014. Dari jajaran nama tersebut, 19 diantaranya berasal dari Indonesia. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah. Pengusaha rokok dan perbankan R. Budi Hartono adalah orang pertama terkaya di Indonesia yang menduduki posisi ke-173 di dunia dengan total kekayaan 7,6 miliar US dollar atau 84,9 triliun rupiah. Mendengar kata Guinness World of Record, yang terbayang adalah orang-orang dengan berbagai kemampuan yang luar biasa di dunia. Namun terbayangkah di pikiran Anda jika ada orang Indonesia yang pernah tercatat dalam Guinness World of Record ini? Bahkan beberapa rekor masih dipegang dan belum ada satu orang pun yang memecahkannya. Inilah rekor dunia yang dicatat dari Indonesia versi Pink. Pasti Anda tidak mengira jika ada rekor dunia yang dicatat oleh seorang anak Indonesia. Adalah Dominic Bryan, bocah berusia 12 tahun asal Kuta, Bali. Bryan mencatatkan namanya dalam buku rekor dunia Guinness World Record setelah berhasil menunjukkan kemampuannya mengingat 76 deret angka hanya dalam 60 menit. Rekornya dicatat setelah menunjukkan kemampuannya pada acara pemecahan rekor yang dilaksanakan di Taman Satwa Bali Zoo Park di Gianyar, Bali 15 Agustus 2009. Perwakilan Guinness World Record Asia, Alex Iskandar Liu, memuji kemampuan yang ditunjukkan Bryan. Ia menilai rekor Bryan adalah rekor yang unik mengingat umurnya masih tergolong anak-anak. Diperkirakan akan bermunculan anak-anak yang ingin mengungguli rekor Bryan ini. Namun jika mereka ingin menyamai atau bahkan mengungguli kemampuan Bryan, diperlukan kesungguhan dan waktu belajar yang cukup lama. Padahal Gideon Hartono, ayah Bryan, mengaku melatih Bryan dengan menggunakan pelatihan memori otak atau power brain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun. Bryan akan terus berusaha memperbaiki rekornya ini, karena saat latihan, paling tinggi ia mampu mengingat sebanyak 104 angka. Bryan juga berhasil memecahkan rekor muri mengingat 52 kartu selama 100 detik dan mengingat 100 angka dalam waktu 12 menit pada Agustus 2009. Rekor dunia yang dibuat oleh orang Indonesia selanjutnya dibuat oleh Russell Miracle, seorang pesulap ekstrim Indonesia yang berhasil memecahkan 2 rekor dunia sekaligus di tahun 2010, yaitu aksi bermain sulap non-stop selama 72 jam, serta rekor tidak makan dan minum selama 7 hari. Russell mengaku 2 hal tersebut dilakukan demi mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Sebelumnya, rekor bermain sulap 70 jam dilakukan oleh 3 orang Indonesia dan tidak makan dan minum selama 7 hari dilakukan di luar negeri oleh David Blind. Meskipun aksi yang dilakukannya ini bisa dibilang menyakiti diri sendiri, pemilik nama asli Rossello Moide ini sangat bangga dengan aksi penuh sensasinya yang mampu memecahkan rekor dunia. Rekornya pun dipecahkan sendiri di bulan Agustus 2012 dengan berpuasa selama 20 hari atau 240 jam yang dilakukannya di dalam peti kaca di sebuah mall di Jakarta. Meski sempat pingsan di hari ke-15, Russell menuntaskan aksinya pada tanggal 19 September. Aksinya ini langsung mendapatkan 3 rekor sekaligus. Ia memecahkan 2 rekor dalam Museum Rekor Indonesia dan juga Guinness World Record. Nama orang Indonesia selanjutnya yang tercatat dalam Guinness Book World Record adalah Kunto Hartono, seorang penabuh drum yang sangat dikenal dengan gaya nyentriknya dengan julukan si drummer sakti. Kunto Hartono adalah satu-satunya drummer Indonesia yang berhasil mendapatkan pengakuan dunia berupa sertifikat dari Guinness World of Record The Longest Marathon Drumming dengan catatan 122 jam 25 menit. Tekad Kunto memecahkan rekor penabuh drum terlama di dunia diawali pada akhir 2003 hingga awal 2004 yang saat itu berhasil mencapai 72 jam. Rekornya dipatahkan oleh Russ Prager yang mampu menabuh drum selama 120 jam di Sacramento, Amerika Serikat pada 14 Maret 2009. Pria kelahiran Genteng, Banyuwangi ini melakukan aksi selanjutnya pada Juni 2010 yang gagal di jam ke-83 karena matinya listrik di lokasi pertunjukan. Tak surut dengan usahanya, ia berhasil mencatatkan rekornya kembali pada 1 Januari 2012 di Malang, Jawa Timur setelah tidak tidur selama 6 hari 5 malam.
Ia terus menggebuk drumnya dengan sekuat tenaga tanpa henti. Makan dan minum, sampai menyikat giginya pun dilakukannya sambil menabuh drum dibantu oleh istrinya. Kunto hanya beristirahat dan menjalani pemeriksaan medis selama 15 menit setiap 8 jam sekali. Hal itu merupakan satu persyaratan wajib dari Guinness World Record untuk kontestan yang ingin memecahkan rekor dunia The Longest Drumming Marathon. Telah beberapa kali alat musik angklung dicatatkan dalam museum rekor. Tak hanya dicatatkan di Indonesia, namun juga di luar negeri. Rekor pertama yang tercatat di Guinness World Record yang merupakan pencapaian membanggakan Indonesia adalah rekor permainan angklung dengan peserta multibangsa terbanyak. Sebanyak 5.182 orang berhasil memainkan lagu We Are The World di Washington DC, Amerika Serikat pada 19 Juli 2011. Pencatatan rekor dunia ini berlokasi di Taman Nasional Wall Washington Monument. Setiap peserta masing-masing mendapatkan sebuah angklung serta ikat kepala khas Bali dan kemudian secara apik memainkan angklung sesuai dengan salah satu nama pulau di Indonesia yang tercantum pada angklung mereka: Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Lombok, Maluku, Flores, Papua, dan Halmahera, yang menandakan kapan saatnya mereka menggoyangkan angklung sesuai nada lagu We Are The World. Sebelum pengumuman rekor, juri dari pihak Guinness World Record mengaku terkesima dengan harmonisasi suara yang dihasilkan dari 5.182 angklung dan dengan antusiasme peserta yang jumlahnya jauh melebihi target. Bahkan banyak juga peserta yang sebelumnya sama sekali belum pernah memegang angklung. Selain angklung, ada lagi alat musik Indonesia yang juga terbuat dari bambu yang mampu mencatatkan rekor dunia. Pada 31 Oktober 2010 lalu, alat musik kolintang, sebuah alat musik khas yang menjadi kebanggaan warga Minahasa, Sulawesi Utara. Bahkan hari itu juga telah tercipta 4 rekor dunia sekaligus dalam waktu bersamaan yang diadakan di Stadion Maesa Tondano, Minahasa. Rekor permainan musik kolintang massal dengan peserta terbanyak yaitu sejumlah 1.233 orang. Para peserta memainkan lagu Aki Tembo-Temboan dan Minahasa Kinatoanku dengan nada yang serasi serta memiliki nilai seni yang tinggi. Rekor kedua permainan musik bambu massal dengan peserta terbanyak 3.011 orang memainkan lagu daerah Minahasa Selamat Bagudapa dan Sayang-Sayang Si Lili Mamanya. Ketiga adalah rekor instrumen kolintang terbesar di dunia dengan lebar 2,5 dan tinggi 2 meter seberat 3 ton. Rekor keempat yang berhasil didapatkan adalah instrumen bambu trompet terbesar di dunia dengan panjang 32 meter, tinggi 8 meter dan diameter 5,20 serta keliling lingkaran 6,80 meter. Sebuah catatan penting dalam rangka mematenkan seni budaya daerah yang membuat alat musik bambu ini semakin dihargai dan diakui oleh dunia. Upaya memecahkan rekor dunia terbaru dari Indonesia juga dilakukan oleh Hari Wisnu Yuniarto, seorang musisi asal Yogyakarta, yang membuat acara bertajuk The New World Record The Longest Marathon Playing Saxophone. Memilih tempat di panggung terbuka Sendera Tari Ramayana Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta 14 hingga 15 Desember 2013. Pemecahan rekor baru meniup saksofon 24 jam ini merupakan lanjutan pencapaian rekor dunia Hari Wisnu dalam meniup saksofon secara breathless pentatonic selama 90 menit non-stop di Candi Keraton Boko, Yogyakarta 10 September 2013. Serta rekor muri meniup saksofon selama 12 jam non-stop di Jakarta Desember 2008. Pemecahan rekor dunia baru meniup saksofon 24 jam tanpa henti ini juga dibukukan oleh 2 badan rekor dunia sekaligus, yaitu Guinness World Record yang berlokasi di Amerika Serikat dan Record Holders Republic yang berbasis di London, Inggris. Selama 24 jam meniup saksofon ini, Hari membawakan 500 lagu dari 12 genre musik berbeda, di antaranya pop, latin, klasik, reggae, termasuk juga lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke. Selama penampilannya, ia juga dibantu dengan iringan orkestra dari para musisi Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan beberapa musisi lainnya. Pemecahan rekor dunia ini juga termasuk upaya untuk lebih memperkenalkan situs arkeologi Hindu Candi Prambanan yang tercatat dalam UNESCO dan sebagai candi terbesar di Indonesia juga terindah di Asia Tenggara.
Keseriusan untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia juga diperlihatkan oleh masyarakat Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ratusan pengrajin kain sutra Mandar yang berasal dari pelosok kabupaten berhasil membuat kain tenun sepanjang 1973 meter dengan lebar 60 cm. Kamis 29 Agustus 2013 lalu di Pantai Bahari Polewali. Kain tenun sutra terpanjang ini memecahkan rekor sebelumnya sepanjang 1660 meter yang dibuat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 lalu. Event ini sekaligus juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Untaian kain sutra atau yang dalam bahasa Mandar disebut Sabe Mandar keseluruhan dengan 12 syur atau corak yang dibuat oleh 496 pengrajin tenun sutra Mandar dari Kecamatan Limboro, Tinambung, Balanipa, dan Luyo dengan memakan waktu pembuatan selama 3 bulan. Bukan hanya panjang dan lebarnya saja yang diukur oleh penilai, tapi juga mengamati cara pembuatannya, kerapatan tenunan, dan syur atau motifnya. Motivasi pemecahan rekor ini adalah agar Sabe Mandar lebih dikenal luas, terutama di mancanegara. Apalagi pihak Pemkab Mandar telah mengusulkan pendaftaran hak paten dan hak cipta, dan masyarakat Mandar mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Itulah beberapa dari sekian banyak rekor yang dicatat di dunia dari Indonesia, yang pastinya juga telah berandil dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Jadi kita boleh berbangga menjadi orang Indonesia dan turut berbangga akan prestasi-prestasinya yang diakui di dunia. Angklung dan kolintang adalah alat musik bambu di mana setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik khasnya sendiri. Daerah manakah yang memiliki ragam alat musik yang terbuat dari bambu terbanyak di Indonesia? Apakah Sumatera Barat, Jawa Barat, atau Nusa Tenggara Timur? Kalau mau tahu lebih banyak kekayaan seni Indonesia, temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Pink.